Halo Sobat ASN, kembali lagi bersama kami di Ngopi ASN, ngobrol santai penuh inspirasi. Jadi di episode kali ini, saya dan teman-teman saya bakal bahas sesuatu nih yang sedikit berbeda. Jadi dari materi yang ada di Learning Journal itu ada salah satunya yaitu kesiapsiagaan bela negara. Jadi tapi kita akan ngobrol juga tentang apa yang dipelajari, apa yang dirasakan, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi, sudah hadir peserta latsar yang akan berbagi pengalaman belajarnya bersama-sama saya di sini. Oke, halo, disapa dulu Kak Noldi. Halo Halo guys, Kak. perkenalkan nama saya Noldi Sopelwakan. Jabatan saya sebagai pengelola keprotokolan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Halo Kak Ati. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Indarti, biasa disapa Ati. Saat ini saya menjabat sebagai tenaga sanitasi lingkungan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku. Nah, kita lanjut ya. Jadi kakak di sini nih udah selesai nih learning jurnalnya. Jadi setelah mengikuti materi kesiapsiagaan bela negara itu, apa sih hal yang paling penting yang kakak-kakak pahami? Kita persilahkan kakak Noldi untuk menyampaikannya. Baik, dari materi modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara itu, yang saya pelajari itu bahwa kalau sebenarnya bela negara ini tuh kalau di telinga kita itu terdengar sebagai bahwa kita eh, bentuk fisik dalam artian kita itu membela negara dalam bentuk militer, kita menggunakan senjata melawan penjajahan atau sebaliknya. Tetapi dari materi yang telah disampaikan yang telah saya pelajari itu bahwa bela negara yang dimaksud dari modul 3 ini tuh lebih ke sikap dan kesadaran kita sebagai warga negara. Apalagi kita sebagai ASN yang masih muda, masih baru mau terjun di dunia birokrasi, itu kita dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan sikap bela negara kita melalui dengan yang pertama disiplin bekerja. Kita datang tepat waktu ke kantor itu salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan di tempat kerja. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang baik. Di sini memberikan pelayanan publik, apalagi di tempat kerja saya, itu bukan saja saya memberikan pelayanan kepada anggota dewan, tetapi juga ada masyarakat yang datang ingin menyampaikan aspirasi. Di situ saya juga harus bisa men-treat masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dan yang paling penting bagi kita ASN yaitu menjaga integritas. Karena integritas itu sebenarnya harga mati bagi seorang ASN. Kita tidak boleh cepat terpengaruh dengan hal-hal yang dapat menjatuhkan atau menggoyah integritas kita, Kak. Oh, jadi sikap bela negara ini bukan hanya ditunjukkan melalui kegiatan fisik ataupun sesuatu yang harus dilakukan dengan eh, soal fisik atau militer aja ya kak ya. Jadi dia Iya, lebih ke mindset ya. iya, sebenarnya itu lebih ke pola pikir kita sebagai seorang ASN untuk bisa menggambarkan bahwa bela negara itu bukan saja tentang fisik, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada masyarakat itu bentuk pengabdian atau bela negara kita. Saya mau dengar nih pendapat kakak Ati tentang bela negara juga. Bisa dijelaskan sedikit kah? Nah, kalau menurut saya nih, yang paling terasa saat ini, ancaman itu lebih banyak yang ke non-militer ya, seperti hoax dan cybercrime. Jadi kesiapsiagaan itu bukan cuma soal fisik saja, tapi juga kesiapan mental dan juga informasi. Nah, setelah memahami materi ini nih kak, apa sih yang kakak-kakak rasakan secara pribadi? Nah, untuk saya sendiri, saya merasa lebih sadar bahwa hal kecil seperti menyaring informasi itu ternyata bagian dari bela negara juga. Jadi kita harus mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, betul juga tuh Bagaimana apa tanggapannya kak Noldi? kalau yang disampaikan Kak Ati itu benar ya terkait dengan penggunaan media sosial. Apalagi sekarang sudah lagi maraknya kan isu-isu atau hoax-hoax penyebaran ujaran kebencian. Nah, tapi kalau dari sudut pandang saya itu, saya itu sebenarnya merasa tertantang untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab sebagai ASN. Apalagi untuk di tempat kerja saya nih Kak sebagai protokol itu untuk ritme kerjanya itu sangat
agak sedikit berbeda ya Kak. Kadang itu ada rapat yang sampai malam, kadang juga hari weekend yang harusnya kita sadari bahwa itu waktu untuk berkumpul dengan keluarga, tapi masih ada agenda-agenda kegiatan dewan lainnya, di mana saya harus untuk bisa meninggalkan kepentingan pribadi saya untuk disiplin dan mengikuti atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Karena menurut saya itu pekerjaan kita sehari-hari sebagai ASN itu memiliki kontribusi itu yang cukup besar bagi negara. Wah, berarti materi ini bukan cuma teori aja ya, tapi langsung ke kena diri kita masing-masing ya. Oke, kita lanjut aja nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting setelah belajar. Apa sih yang akan kakak-kakak lakukan ke depannya atau planning ke depannya nih apa nih? Mungkin Kak Ati dulu yang mau jawab atau saya? Karena Waldi, saya Oh, persilahkan. saya dulu ya. Kalau dari saya sih Oh ya, untuk action plan ya Kak, untuk kedepannya tuh yang pertama yang harus saya lakukan adalah yang pertama tidak mudah terpercaya dengan berita hoax atau berita-berita yang sering saya baca di media sosial atau apapun. Di lingkungan kerja saya sebenarnya itu banyak sekali berita yang beredar. Nah, di mana saya juga harus bisa memfilter Kak berita-berita mana yang harus saya cerna atau saya tindak lanjuti atau berita-berita mana saja yang harus saya singkirkan atau tidak perlu saya mengabaikan. Yang kedua terkait dengan mengedukasi orang sekitar. Dalam hal ini, yang pertama untuk rekan-rekan kerja saya, notabene saya sebagai ASN yang masih dikatakan sebagai Gen Z, itu sering bertemu dengan senior-senior yang generasinya cukup jauh perbedaan umurnya Kak. Jadi paham mereka terkait dengan teknologi, penggunaan aplikasi atau untuk sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa birokrasi pemerintahan untuk mencoba untuk digitalisasi nih Kak. Jadi saya juga harus bisa mengedukasi buat senior saya dengan kalimat yang agak baik agar mereka bisa menerima apa yang saya sampaikan terkait penggunaan tools-tools aplikasi yang kita gunakan untuk bekerja. Dan selanjutnya dan yang paling penting menurut saya itu adalah lebih bijak dalam bermedia sosial. Apalagi untuk instansi saya ini merupakan instansi yang cukup sensitif ya Kak. Jadi saya tuh untuk memposting segala sesuatu itu saya harus berpikir 1000 langkah ke depan. Kalau misalnya saya posting ini, apakah ini akan berdampak nggak buat instansi saya? Bagaimana nih pola pikir masyarakat atau orang-orang yang melihat postingan saya atau berita yang saya bagikan di media sosial? Apakah itu bisa memberikan efek yang mereka akan mencari celah untuk mengkritik untuk instansi saya karena jujur saja untuk instansi saya ini sangat sensitif untuk kita memberikan informasi atau kita mau bebas bersosial media atau bebas berekspresi di sosial media kan. Jadi itu tiga hal yang paling penting atau kedepannya yang akan coba saya lakukan. saya juga kepo nih bagaimana tanggapannya Kak Hati mengenai landing jurnal ini. Coba Kak, saya mau dengar. Nah, kalau saya sebagai tenaga laboratorium kesehatan, tentunya saya berusaha bekerja disiplin, teliti, dan bertanggung jawab supaya hasil pemeriksaan tetap akurat dan bisa dipercaya. Nah, untuk saya sendiri, hal ini juga merupakan bagian dari kesiapsiagaan bela negara. Kenapa? Karena saya harus selalu siap menjalankan tugas dengan baik, terutama di bidang kesehatan. Kemudian, dengan memberikan pelayanan yang baik dan menjaga kualitas hasil pemeriksaan, saya juga ikut berperan menjaga kesehatan masyarakat. Jadi walaupun sederhana nih, ini jadi cara saya untuk berkontribusi untuk bangsa secara profesional dan juga bertanggung jawab. Itu Kak Ika. Wah, bagus sekali nih, mantap. Namanya Learning Journal tuh betul-betul dia eh, terlaksana ya. Semoga aksinya setelah ini kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kita dalam berkantor maupun di luar berkantor ya teman-teman. Sebelum menutup segmen ini, saya mau mendengar sedikit pesan-pesan dari kakak-kakak yang ada di sini untuk teman-teman ASN lainnya nih. Coba saya mau mendengar dulu dari Kak Ati. Kak Ati. Ya, oke, kesiapsiagaan bela negara itu dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan tunggu hal besar yang terjadi dulu untuk berkontribusi. Saya juga mau mendengar dari Kak Noldi.
Kalau pesan dari saya buat teman-teman ASN yang baru saja terjun di dunia birokrasi, yang pertama itu lakukan yang terbaik di pekerjaan kita. Apapun jabatan kita, dimanapun kita ditempatkan, itu kita harus melakukan terbaik. Kita harus memberikan seluruh 1000% apa yang bisa kita berikan buat tempat kerja kita, apa yang bisa kita berikan buat pemerintah dan buat negara ini. Karena itu juga bagian dari bentuk bela negara, Kak, bukan saja soal tentang fisik militer. Mungkin itu aja, Kak, pesan saya buat teman-teman ASN. Oke guys, mungkin dari obrolan ini kita pelajari bahwa bela negara itu bukan hanya tentang soal fisik aja ya, tapi juga tentang sikap, mindset, dan juga tindakan kita sehari-hari. Dan juga yang paling penting itu adalah kita harus bela negara itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya guys ya. Terima kasih. Jadi sudah sampai di ujung acara ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini yang kakak Noldi yang sangat tampan dan kakak Siti yang sangat manis. Sampai jumpa Sama-sama. kembali. Untuk Sobat ASN, yuk jadikan apa yang kita pelajari hari ini sebagai aksi nyata. Jadi, saya pamit undur diri, saya Rizka Maria Salong, pamit undur diri, sampai jumpa di Ngopi ASN, ngobrol penuh inspirasi yang berikutnya. Dadah! Dadah.